Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Dwi Cahyani, NPM 20410400087, Bimbingan Konseling Islam kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang motivasi kerja. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian motivasi kerja. Apa itu motivasi kerja? Motivasi kerja mempunyai artian kata motivation yang berarti motif, yang berasal dari kata Latin mover yang mempunyai arti dorongan ataupun daya penggerak. Motivasi kerja adalah dasar utama bagi suatu organisasi maupun perusahaan yang mengembangkan baik instansi pemerintah maupun instansi swasta. Tidak lain karena adanya kegiatan ingin mewujudkan tujuan dan usaha yang dilakukan bersama, sistematis dan secara berencana. Motivasi kerja juga dapat dikatakan sebagai penggerak maupun pendorong yang dapat memicu timbulnya rasa semangat dan juga mampu mengubah tingkah laku individu untuk menuju pada hal yang lebih baik. Motivasi kerja juga dapat diartikan sebagai suatu proses di mana kebutuhan mendorong seseorang untuk melakukan serangkaian kegiatan yang mengarah tercapainya tujuan tertentu. Tujuan yang jika berhasil dicapai maka akan memuaskan atau memenuhi kebutuhan tersebut. Selanjutnya, teori-teori motivasi. Teori motivasi terbagi menjadi dua kelompok, yaitu pertama, teori isi motivasi. Teori yang lebih didekatkan pada faktor-faktor kebutuhan dan kepuasan individu yang menyebabkan seseorang individu bertindak dan berperilaku dengan cara tertentu. Selanjutnya ada teori X dan Y. Douglas McGeorge mengemukakan dua pandangan nyata mengenai manusia. Pandangan pertama pada dasarnya negatif, disebut teori X, dan yang kedua pada dasarnya positif, disebut teori Y. Selanjutnya ada teori tiga motif sosial. Teori kebutuhan McClelland dikembangkan oleh David McClelland dan rekan-rekannya yang berfokus pada kebutuhan pencapaian, kebutuhan kekuatan, dan kebutuhan hubungan. Selanjutnya ada teori dua faktor. Teori yang dikembangkan oleh Herzberg yang dikenal dengan model dua faktor dari motivasi, yaitu faktor motivasional dan faktor Huygens atau pemeliharaan. Baik, selanjutnya ada teori IRG, yaitu ada tiga hierarki. Yang pertama, kebutuhan eksistensi, yang kedua kebutuhan keterhubungan, dan yang ketiga kebutuhan pertumbuhan. Selanjutnya ada motivasi dalam perspektif Islam. Peran motivasi dalam kehidupan, yaitu yang pertama ada motivasi sebagai pendorong manusia dalam melakukan sesuatu sehingga menjadi unsur penting dan tingkah laku atau tindakan manusia. Yang kedua, motivasi bertujuan untuk menentukan arah dan tujuan. Dan yang ketiga, motivasi berfungsi sebagai penguji sikap manusia dalam beramal benar atau salah, sehingga bisa dilihat kebenarannya dan kesalahannya. Yang keempat, ada motivasi berfungsi sebagai penyeleksi atas perbuatan yang akan dilakukan oleh manusia, baik atau buruk. Selanjutnya ada pengaruh motivasi terhadap kinerja. Yang pertama, meningkatkan komitmen dan kepuasan kerja karyawan. Karyawan yang termotivasi bukan hanya membuat kinerjanya meningkat, tetapi juga meningkatkan komitmennya terhadap pekerjaannya. Ia tak ragu mengupayakan usaha terbaik agar tugas tersebut selesai dengan baik. Hal tersebut akan mendorong tingginya kepuasan kerja karyawan dan berdampak positif bagi kinerja perusahaan. Selanjutnya ada motivasi itu bisa menular.
Melihat rekan kerja termotivasi dan bersemangat mengerjakan sesuatu akan menggugah untuk melakukan hal serupa. Tetapi apabila sebaliknya, ketika perusahaan menutup mata pada kinerja buruk karyawan, ini bisa menurunkan motivasi kerja karyawan lainnya. Baiklah, sekian materi yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.